Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, haleluya. Kami menyambut Bapak Ibu, hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kami mengasihi Bapak Ibu dan saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ada berapa banyak yang siap untuk kita beribadah kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami mau akui semua karena Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk kami beribadah kepada-Mu. Hari ini minggu yang pertama kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami sangat percaya ada berkat yang khusus Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mohon Roh Kudus mari urapi kami semua. Oh ralabasyata karalabaya ralabaya ralabasya karalabalaba. Oh ralabasyakata karalabaya rabasyanda. Biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua, sehingga kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu kepada-Mu Tuhan. Biar hari ini kami menyatakan kerinduan kami, kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah kepada-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang mau beribadah katakan amin. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan sekali lagi. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan pujian ini lagi kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Oh, ralabaya ralabasyaka ralabala. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ralabaya ralabasyaka ralabaya ralabaya. Syaralabata karalabaya ralabasyara ralabaya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia, layak disembah. Yesus, Yesus Tuhan. Mari saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Mari angkat tangan saudara, kita sembah Dia. Oh Yesus, Kau layak. Engkau kekuatan kami, Kau perlindungan kami. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang hidup.
mengagungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, Ralabaya Ramasyandara Labaya Ralamo. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, sebab hanya Yesus Kristus yang layak menerima segala kemuliaan, hormat, pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit kami sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang putus asa Tuhan hiburkan, bahkan yang jatuh Tuhan angkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita semua yang mau memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Katakan Allah itu baik. Dia sangat baik. Amat baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dengan mantap katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Angkat tangan, katakan Yesus. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Angkat tangan, bilang sama Tuhan, Yesusku luar biasa. Yesusku ayo sejak kita kasih buat Tuhan, katakan, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak pemenang-pemenang di tempat ini, bahkan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Katakan kiri kanan engkau lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalah oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami terus ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau baik. Kami terus menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam sekelap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Kami harap Engkau Tuhan, oh berfirman-Lah. Kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Mari naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Karena Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam sekelap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah. Kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah. Kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Ku nantikan Engkau. Ku nantikan Engkau. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami nantikan, kami siapkan hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Syaralabata kanaralabayarabashan.
Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Tuhan, Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Edi Ayal, dan perjamuan kudus akan memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap. Shalom saudaraku. Alkitab berkata di dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh nyanyian ini, oleh pujian ini. Tapi saya mau ajak saudara, mari kita sekali lagi mari kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Setuju katakan amin. Amin ya Tuhan. Kami harap Engkau Tuhan, oh berfirmanlah. Kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, kami harap Engkau Tuhan, oh berfirmanlah. Kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Musik saja. Saya ajak kita mari sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Nyatakan isi hatimu, kerinduanmu kepada Tuhan pagi ini, hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Dan saya yakin dan percaya hari ini ada berkat khusus spesial buat saudara. Mari teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan pagi ini, bahkan hari ini, sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, anak-anakmu yang beribadah kepadamu. Hari ini ya Tuhan, kami menunggu-nunggu. Bahkan kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami. Kuasa Roh Kudus nyata atas kami hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami siap menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa. Boleh mari kita angkat wajah kita sekali lagi. Kalau boleh angkat kedua tangan saudara. Mari nyanyikan pujian ini. Amin. Kami harap Engkau Tuhan, oh berfirmanlah. Kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Boleh sekali lagi dengan iman katakan, kami harap Engkau Tuhan, oh berfirmanlah. Kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Ku nantikan, ku nantikan Engkau. Ku nantikan
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan terus di hadirat-Mu memuji-muji kebesaran nama-Mu, sebab Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, Engkau tebus kami dari segala dosa kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab Engkau hadir ada di tengah-tengah kami. Kami percaya hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Bahkan kami percaya yang jatuh Tuhan angkat kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju, mari katakan amin. Amin. Saudara, saya rindu menyanyikan dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Yesus mati bagi saudara dan saya. Yesus juga bangkit bagi kita semua. Setuju katakan yes. Haleluya. Bilang kanan kiri, yuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bolehkah tepuk tangan sama-sama dengan saya hari ini? Wow. Yesus Tuhan, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit juga bagi kami. Kami memiliki Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari siap-siap kita dengan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan sama-sama yuk. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Lambaikan tangan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Musik saja, musik. Haleluya. Saya percaya kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Ketika Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Alkitab berkata Tuhan siapkan tempat buat saudara dan saya. Setuju katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Nyanyikan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari angkat dua jempol. He so good to me, He is so good to me, He is so good to you. Tunjuk. Yesus, He is so good to you and me. Katakan. He is so good to me, He is so good to you. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh
baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya saudara pasti alami. Setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya percaya ayat ini inti dari semua Alkitab, dari semua isi Alkitab. Intinya ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi dunia ini. Haleluya. Tuhan memberi atas dasar kasih. Tuhan memberi atas dasar cinta, cinta kasih buat saudara dan saya. Lalu Alkitab tulis sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa artinya? Artinya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Bapa di sorga memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Setuju, katakan amin, saudara. Lalu Alkitab juga bicara supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Tuhan memberi sesuatu yang nilainya kekal adanya. Saudara dan saya diberikan sesuatu yang nilainya kekal, hidup kekal. Siapa yang Tuhan beri? Tuhan berikan anaknya yang tunggal. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa kita di sorga luar biasa baiknya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya buat saudara dan saya hari ini, ada apa dengan manusia? Ya, ada apa dengan manusia? Alkitab tulis di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Ada apa? Tuhan datang memberi anak yang tunggal, Bapa memberi anak yang tunggal, lalu Yesus mati di kayu salib, saudara. Pertanyaannya, ada apa dengan manusia? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya adalah orang berdosa. Oleh sebab itu Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Alkitab tulis upah dosa ialah maut. Haleluya. Tetapi puji Tuhan, saudara, Yesus menanggung dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Di mana? Di atas kayu salib. Saudara, saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Saudara dan saya punya Tuhan Yesus yang menanggung dosa saudara di kayu salib. Nah, saudara, Alkitab tulis buat kita dalam kitab Ibrani 9 ayat 22. Mari lihat Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, Alkitab tulis waktu Yesus mati di kayu salib, darahnya yang tertumpah di kayu salib, tubuhnya yang hancur di kayu salib, itu mengampuni dosa saudara dan saya. Saudara, kalau saudara perhatikan cara matinya Tuhan Yesus, sangat-sangat tidak manusiawi, saudara. Cara matinya Tuhan Yesus dicambuk, ya, sampai badannya semua berdarah, luka, saudara. Tuhan Yesus dipikul salib. Bahkan bukan cuma itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus naik di kayu salib, dipaku,
tangan kanan, tangan kiri, kakinya dipaku, dikasih mahkota duri, saudara. Cara matinya sangat-sangat tidak manusiawi. Saudara, itu yang membuat saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya diampuni dosanya. Amin saudara. Bilang kanan kiri, engkau dan saya diampuni dosanya oleh bilur darah Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik, engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh angkat tangan sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari kita terus menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan Yesus mengampuni dosa saudara dan saya di kayu salib, bilur darahnya, tubuhnya tercurah di kayu salib. Lalu Alkitab mencatat Tuhan Yesus dikuburkan. Ya. Pada hari yang ketiga atau hari pertama minggu itu Tuhan Yesus bangkit. Oh haleluya. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya, tapi Tuhan Yesus bangkit. Saudara, saya percaya dan Alkitab membuktikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, mengajar murid-murid 40 hari. Setelah itu Tuhan Yesus kembali ke sorga. Dan hari ini saya percaya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, di tahta yang mulia. Saudara, saya yakin dan percaya ketika saudara mempertahankan iman saudara, saudara percaya kepada firman, saudara dan saya punya jaminan. Alkitab tulis Tuhan sedang menyiapkan rumah di sorga buat saudara dan saya. Yang kedua, Alkitab tulis waktu Yesus bangkit ada hari esok. Oh haleluya. Amin saudara. Hari esok buat saudara dan saya penuh pengharapan. Dan saya percaya waktu Yesus hidup ada hari esok. Bilang kanan kiri, ada hari esok. Ada hari esok waktu Yesus hidup, bangkit dari antara orang mati. Setuju katakan amin. Haleluya. Sebab Dia hidup. Mari nyanyi sama-sama. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Yesus hidup. Ku
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya percaya hari esok buat saudara dan saya sungguh ada. Pengharapan itu ada. Setuju katakan amin saudara. Bapak Ibu saudara, hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa tubuh dan darah Kristus pasti memberkati saudara. Mari Bapak Ibu saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau ajak Bapak Ibu saudara semua, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara sampai hari ini. Saya percaya dan yakin akan semua perkataan firman yang Tuhan katakan buat saudara dan saya hari ini. Kita pegang firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara, mari masing-masing kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara, kalau ada kesalahan, kalau ada dosa, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang belum diakui, mari akui di hadapan Tuhan. Supaya saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengawali bulan ini, minggu pertama ini dengan perjamuan kudus. Ya. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara, kita koreksi, kita introspeksi diri kita. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, mungkin belum diakui masa-masa lalu, saudara, mari akui di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, ini saya, ini anakmu ya Tuhan. Aku mau terima berkat yang luar biasa darimu hari ini. Mari Bapak Ibu saudara. Oh, dalabasi kata karalabaralabaralaba. Kinama parrata karabatokoro. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu di depan kami. Kami ini orang berdosa ya Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Seharusnya Tuhan kami yang mati, kami disalib. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih Engkau datang Tuhan untuk menyelamatkan kami Bapa. Engkau datang Tuhan untuk angkat kami, menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Lewat kematian-Mu di kayu salib, tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini? Sehingga Engkau begitu baik, Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau sayang kepada kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, perintah-Mu ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ini, kami akui semua dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, akui dosa, akui semua di hadapan Tuhan. Kau mendengar anak-anak-Mu hari ini mengakui Tuhan, mengaku semua dosa, pelanggaran, kejahatan, kesombongan, apapun bentuknya ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami. Mari katakan sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni saya, ampuni. Ampuni pemberontakan-pemberontakanku Tuhan, ampuni aku, ampuni keluarga, ampuni kami, ampuni hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau mengampuni kami. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan, berkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Kuduskan ya Tuhan, sucikan roti dan anggur. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa baik buat kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Terima kasih. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang ada roti di tangan kanan saudara. Dan dengan iman hari ini kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristus akan memberkati saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari dengan iman dan kasih cinta kepada Tuhan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tangan di hadapan Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, kata karalabaralaba. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih banyak. Hari ini kami sudah melakukan bahagian kami yang Kau perintahkan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan yang memberkati kami hari ini lewat roti dan anggur. Kami percaya ya Tuhan, keselamatan kekal Engkau berikan kepada kami. Waktu Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau akan mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada kebaikan, kasih setia, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga, Tuhan menuntun kami untuk memasuki bulan yang baru ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat wajah saudara, angkat dua tangan Bapak Ibu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih banyak Bapak.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin dan keluarga besar, Gembala CK2 ya Tuhan, Ibu Ocen dan keluarga besar, Gembala pembina kami, dan Gembala dan keluarga di tempat ini, GB Emerald CK2, Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak, semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, melindungi kami semuanya. Kami juga berdoa hari ini bahwa pemerintahan bangsa kami, Pak Presiden Jokowi, Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tuhan menolong, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan bangsa kami, baik sakit penyakit maupun ekonomi, keuangan, keamanan. Kami percaya Tuhan berperkara, Tuhan menuntun bangsa kami, membuat aman. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bahwa gereja di tempat ini, GB Emerald CK2, Gading Nias Residen, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan hari ini bahwa anak-anak-Mu yang hari ini membawa persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan khusus. Tuhan, kami berdoa bubuhkan berkat-Mu di atas persembahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat anak-anak Tuhan, buat jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Lalu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan saudara, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar kuat itu diletakkan di atasmu, atas keluargamu selamanya. Lalu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Yang setuju sama-sama mari kita katakan amin. Shalom.